Pemirsa masih di IDX langsung closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya WIFI, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 214, resisten hingga 250. Kemudian BMTR juga direkomendasikan buy, supportnya di 300, resistennya hingga 346. Pegas di 1335, resisten hingga ke 1500, sementara Jasa Marga juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan dengan support yang bisa diperhatikan di 3360 dan resisten hingga 3800. Ya, ada WIFI, BMTR, Pegas, kemudian juga Jasa Marga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan branch manager jasa utama Kapital Sekuritas. Pak Chris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tampaknya tidak ada saham big cap dalam hal ini, lebih ke arah saham-saham small cap dan juga middle cap ini. Apakah ini juga berkaitan dengan volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, Pak Chris? Ya betul, kalau kita melihat kan IHSG cenderung sideways ya, dan sideways-nya semakin mengecil. Jadi memang kalau secara trade itu masih kurang menarik, sehingga memang di second liner kayak sepertinya akan jauh lebih mempunyai potensi untuk pergerakannya lebih volatil. Baik, kita akan coba ulas satu persatu Pak Kris ke saham pilihan yang pertama terlebih dahulu. Ada WIFI ini, Anda rekomendasikan buy, analisis atau pertimbangannya, terutama dari sisi teknikal, sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, WiFi secara teknikal masih cukup menarik. Fasenya uptrend sekarang berada pada area sideways 210 sampai 232, yang dimana secara fundamental juga kita melihat cukup menarik ya, karena sedang mengeluarkan obligasi dengan rating A minus, dan kita harapkan ini juga dapat mempercepat pertumbuhan kinerja WiFi ke depannya. Dari sisi pola pergerakan seperti apa Pak Kris? Karena di perdagangan di awal tahun, Januari, Februari ini tampaknya masih bergerak di bawah level 150-an, tepatnya di 124. Namun di perdagangan April dan Mei ini mencoba untuk mengalami penguatan dan sudah menembus di atas level 200-an. 232 ini sempat menyentuh level tertinggi dan hari ini ditutup di level 224, Pak. Ya, kalau kita melihat memang di pergerakan secara teknikalnya ini sudah masuk ke area uptrend-nya ya. Jadi memang seperti tadi saya katakan, mungkin karena rilis yang akan dilakukan WiFi, yaitu mengeluarkan obligasi, ini direspon positif oleh market, sehingga cukup menarik untuk diperhatikan pergerakan harga sahamnya. Ditambah juga beberapa minggu lalu WiFi juga dapat project ya, di mana project-nya nilainya juga cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 3 triliun. Ini juga cukup menarik untuk diperhatikan ke depan. Baik, dari WIFI kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada BMTR, Global Media Corp ini, dari grup MNC, juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Pertimbangannya seperti apa, Pak Kris? Karena dalam beberapa waktu terakhir, saham-saham grup MNC beberapa ini sudah mengalami penguatan signifikan, Pak. Ya, kalau kita melihat memang secara BMTR ini teknikalnya bagus ya, karena fasenya sudah mulai terlihat adanya uptrend, lalu volumenya mulai terbentuk gitu. Ditambah juga kita mendengar tahun lalu ada isu kalau BMTR kemungkinan akan di-merger ya. Jadi menjelang RUPS-nya di bulan depan, menarik untuk diperhatikan untuk BMTR ini. Justru itu mungkin makanya saya masukkan ke saham rekomendasi. Target resisten di 346, Pak Kris. Ini Ya. lebih ke arah untuk sepekan ke depan atau lebih ke arah untuk 2 minggu atau sebulan perdagangan ke depan? Ya mungkin menjelang RUPS-nya nanti ya, di bulan depan. Hmm. 346 level ideal untuk resisten, take profit di sana, atau masih ada ruang penguatan ketika menembus di atas level resisten tersebut? Ya, kalau kita melihat kalau nanti hasil RUPS-nya cukup menarik dan ini menjadi sentimen positif, ya kemungkinan bisa kembali naik ya, karena di tahun lalu tertingginya BMTR itu kan sempat ke area 470. Baik, dari BMTR kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk perusahaan gas negara Tbk atau Pegas. Hari ini ditutup di 0,74%, pelemahannya di 1345, di mana hari ini dominan lebih cenderung bergerak di zona merah untuk Pegas ini. Analisisnya Pak Kris.
Ya, Pegas ini sudah dekat di area support-nya ya, secara jangka panjang pun area support terakhirnya 1.300-an ini menjadi area yang cukup menarik gitu. Ditambah dengan, tanggal 30 nanti kalau nggak salah Pegas akan melakukan RUPS dan, kemungkinan besar kalau kita lihat dari berita yang ada, kisi-kisinya Pegas akan tetap memberikan dividen yang gede. Kalau, dividen payout rasionya kita miripkan seperti tahun lalu, kemungkinan kita bisa mendapat yield-nya sekitar 8% atau 7%, menurut saya itu cukup besar untuk, di Pegas. Baik, secara teknikal, Pegas juga sudah mengalami koreksi cukup dalam Pak Kris di perdagangan Ya. Januari. Pegas masih bertahan di atas level 1.700-an dengan posisi 1.300-an saat ini. Kemudian dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen merupakan waktu yang ideal cicil beli untuk Pegas. Ya, betul, jadi kalau kita melihat juga ini merupakan area support di mana tahun lalu sekitar bulan April juga Pegas area support-nya 1.300-an ini. Jadi, secara teknikal juga ini cukup menarik karena sudah dekat di area support. Baik, dari saham pilihan ketiga untuk Pegas, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari Jasa Marga. Juga masuk ke dalam saham pilihan. Analisisnya Pak Kris, pertimbangan secara teknikal sehingga Jasa Marga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, Jasa Marga kalau kita melihat dari kinerjanya yang biasanya, Jasa Marga pernah di area 6 ribuan, sekarang berada pada area 3 ribuan. Dan sebenarnya kalau kita tarik dalam 10 tahun ke belakang, Jasa Marga selalu sideways di area 3.000 sampai ke area 7.000 gitu. Jadi menurut saya di area 3.000 ini merupakan area yang cukup menarik untuk bisa kita beli. Secara jangka pendeknya pun ini terlihat masih dalam fase uptrend ya, masih menguat uptrend dan area supportnya juga cukup bagus, selalu membuat titik terendah yang meningkat seperti itu. Jadi cukup menarik Jasa Marga secara kinerja fundamental, laporan keuangan terus mengalami perbaikan, terus mengalami penguatan, bebannya juga mulai turun, sehingga menarik untuk diperhatikan Jasa Marga. Baik, penutupan hari ini di 3490, sementara target resisten ini masih cukup lebar Pak, di 3.800-an ini. Pertimbangan Ya. dengan menetapkan target resisten di 38 dengan posisi masih di 3.490 di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, area 3.800 kemungkinan masih tercapai ya, seperti tadi saya katakan, Jasa Marga itu cenderung sideways di area 3.000 sampai area 7.000. Jadi memang kalau cuma ke 3.800 mungkin dalam jangka waktu 3 bulan, karena fasenya short term-nya juga masih uptrend dan tahun ini ternyata Jasa Marga masih memberikan dividen, ini Ya. merupakan sentimen cukup positif bagi Jasa Marga di Oke, tahun ini. masuk di current price 3490 penutupan hari ini tidak masalah? Ya tidak masalah karena masih, dari kemarin masih sideways ya dengan support di 3.460 terdekat. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada WIFI, BMTR, Pegas, dan juga Jasa Marga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita akan jeda kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Liana Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham TOTL, Pak Kris, PT Total Bangun Persada Tbk, sudah beli di 418, Senin trennya up atau down lagi. Dari sisi fundamental, TOTL juga akan membagikan dividen jumbo sepertinya. Pak Kris dengan yield mencapai 24,15%. Analisis Anda? Betul. Nah, TOTL sudah lewat come date-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat, TOTL mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 422 sekarang di area 308. Ya kalau kita lihat dari pembagian dividen yang Rp100, ya ini masih make sense, masih masuk gitu ya karena penurunannya akibat dividen. Nah, untuk di minggu depan kemungkinan karena area penurunannya sudah sebesar area dividennya, kemungkinan dapat kembali meningkat ya total. Mungkin bisa dijaga area 300-nya sebagai area support kuatnya. Selama di atas 300 ya kita harapkan ini kembali naik lagi. Baik, di hold saja Pak dengan posisi 418. Ya masih hold aja karena itu kan nanti Oke. digantikan oleh dividen. Baik, penutupan hari ini di 308 melemah cukup dalam di 4,35%. Ibu Liana dari Surabaya. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan, saya akan coba cek, ini tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Saya akan coba cek dari pertanyaan selanjutnya. Oh iya, ini dari Bapak Anggiat Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. DILD, sudah ambil posisi di 250 Pak? Analisisnya Pak Kris? Oke, DLD kalau kita lihat memang ini mengalami uptrend yang cukup kuat ya. Sudah meningkat dari harga 160 sekarang 258.
infonya yang beredar di luar DLD sedang menjual aset, di mana ini dapat menurunkan nilai hutangnya DLD. Tentu kalau nanti sudah deal dan asetnya sudah terjual, ini menjadi sentimen positif ya, karena hutangnya dapat kembali menurun gitu. Di mana DLD secara PBV juga cukup murah, jadi kita perhatikan mungkin jaga area supportnya ya, karena selama uptrend mungkin bisa di hold, jaga supportnya itu di area saat ini 238. Selama di atas itu masih bisa di hold terlebih dahulu. Oke, ambil posisi di 250 Pak. Dengan posisi 258 hari ini tertingginya dan tampaknya di level penutupan, profitnya masih belum lebar ini sepertinya. Target resisten selanjutnya kalau ingin profit taking untuk DILD? Next target itu resistance selanjutnya berada di area, bentar, 290-an ya. Jadi mungkin di area situ bisa diperhatikan, kalau tidak dapat ditembus mungkin bisa take profit terlebih dahulu. Baik, kemudian Bapak Andreas dari Semarang menanyakan saham Telkom Pak. Mau masuk tapi lebih mengarah untuk mengejar dividen ini Pak. Kira-kira di harga berapa ambilnya? Dan ini kebetulan juga masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Telkom, entry level dimanfaatkan momentum dividen. Telkom entry level mungkin di area 4.100 ke bawah dikit itu masih udah bisa masuk. Mungkin di area current price pun masih cukup menarik ya sebenarnya. Karena secara kinerja Telkom juga masih cukup bagus, equity terus bertumbuh sehingga PBV rasionya masih terjaga cukup baik. Oke, tadi pun Telkom mengusulkan ini 80% dari posisi laba. Cukup menarik juga Pak Kris. Ya betul, makanya jadinya dividennya masih cukup besar dari porsi laba bersihnya. Dan tertingginya 4.800 mungkin malah bisa all time high untuk Telkom. Baik, kemudian ada Bapak Wijang di Riau menanyakan saham SMIL baru saja IPO secara fundamentalnya. Apakah ini layak tidak Pak dikoleksi untuk jangka panjang Pak Kris? Saham pendatang baru SMIL Sarana Mitra Luas TBK. Kalau untuk jangka panjang sendiri dengan data yang masih belum terlalu banyak, ini masih belum dapat dikatakan boleh atau tidak ya, karena kita melihat ini datanya masih, even Q1-nya juga masih belum keluar, baru sekali IPO ya. Di mana yang perlu kita perhatikan adalah PBV rasionya sudah 3,5 kali, di mana itu juga bukan angka yang cukup kecil, jadi bisa diperhatikan nanti bagaimana kinerjanya nanti di Q1, Q2, Q3 nanti gitu. Baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk SMIL. Oke, jawaban untuk Bapak Wijang yang ada di Riau. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Iman Wijaya dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham TINS ini, statusnya bakal turun terus tidak? Belum beli, tunggu keputusan RUPST tanggal 24 Mei kemarin ini. Kemudian harga timah naik Pak, TINS kenapa cenderung downtrend? Analisisnya untuk TINS, Pak Kris? Oke. Kalau kita lihat sendiri dari sektor basic materialnya sendiri belum kuat ya. Kalau kita lihat sektor besarnya basic material itu terus mengalami penurunan, dan sentimen terkait mengenai nikel, terus komoditas seperti emas, tin seperti ini juga belum ada pemicu yang membuat kinerjanya juga bagus gitu ya. Jadi selama fase teknikalnya masih dalam fase downtrend dan terus membuat all time low, lebih baik dihindari terlebih dahulu sampai nanti adanya pergerakan perubahan tren dari turun ke naik. Terakhir Pak Hanan dari Bantul menanyakan saham Prim, singkat saja Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. Royal Prima TBK, penutupan hari ini di 91. Saham apa Mas? Prim, PRIM Pak, Royal Prima TBK. Singkat saja Pak Kris. Royal Prima TBK, PRIM. Oh, Prim ya? Oke. Saya pikir Prim. Ini juga sama, Royal Prima masih dalam fase downtrend ya, di mana area penurunannya juga masih cukup dalam. Dan kalau memang diperhatikan ini sementara secara jangka pendek, ini bolak-balik di area 87 sampai 98. Kalau memang mau short trade mungkin bisa di area itu, tapi kalau di bawah 87 closingnya sebaiknya keluar terlebih dahulu. Baik, jawaban untuk Hanan yang ada di Bantul tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di Perdagangan hari ini. Silakan bergabung di waktu dan di program sama di Perdagangan di pekan depan. Pak Kris, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.